Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar kapanpun, dimanapun kita berada. Melanjutkan pelajaran akhlak tentang adab terhadap diri sendiri. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang adab terhadap akal dan pikiran. Ya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Karena apa? Manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Seperti hewan itu tidak memiliki akal. Ya, dia hanya memiliki nafsu. Kemudian tumbuhan juga begitu, tidak memiliki akal, juga tidak memiliki nafsu. Sedangkan manusia sangat sempurna, diberi nafsu juga diberi akal dan pikiran. Untuk itu, agar manusia menjadi makhluk yang mulia karena sudah diberikan akal dan pikiran, maka harus menjaga adab terhadap akal pikiran. Apa saja adab terhadap akal dan pikiran? Yang pertama yaitu mencari ilmu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, membaca buku ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, menghindari semua yang merusak akal. Ya, kita akan membahasnya satu persatu. Adab terhadap akal dan pikiran yang pertama yaitu mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan setiap muslim untuk mencari ilmu. Dengan berilmu maka Allah akan meninggikan derajat seseorang. Sesuai dengan firman-Nya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap muslim untuk mempelajari Al-Quran agar akal dan pikiran tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Maka langkah awal untuk mempelajari Al-Quran dengan sering dan rajin membacanya. Ya, Allah berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Yang artinya, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran
ataukah hati mereka terkunci? Kemudian yang ketiga, membaca buku ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berguna untuk meningkatkan kehidupan manusia. Buku adalah jendela dunia, kan begitu ya? Buku adalah cakrawala dunia. Dengan membaca buku akan menambah wawasan, akan menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kinerja otak. Ya, misalkan kita pengen punya badan yang kekar, punya otot yang kuat, maka harus sering dilatih, sering berolahraga ya, angkat besi, push up, sit up, supaya badan kita ototnya kuat. Sebaliknya, kalau kita pengen pandai, pengen kinerja otaknya itu kuat ya, apa? Dengan sering dilatih membaca buku ilmu pengetahuan, begitu ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Alaq yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang keempat atau yang terakhir, menghindari semua yang merusak akal. Akal pikiran manusia adalah nikmat Allah yang paling besar. Dengan akal ini manusia lebih mulia daripada makhluk manapun. Ketika akal manusia tidak berfungsi dengan baik, maka ia lebih hina daripada binatang ternak. Oleh karena itu, Islam melarang semua yang bisa merusak akal. Misalkan minum minuman keras, narkotika, dan lain sebagainya yang bisa menjadi sebab rusaknya akal. Bisa menjadi sebab tertutupnya akal. Nabi bersabda, wal khamru ma khamarul aqla, yang artinya khamr adalah sesuatu yang bisa menutupi akal sehat. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah pertemuan yang ketiga tentang adab terhadap akal dan pikiran. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan isian Romawi kedua ya, dari nomor 1 halaman 12 dan nomor 2 halaman 13. Sampingnya juga ada itu gambar main game atau apa itu ya, itu terakhir sampai itu. Kalau sudah selesai bisa difoto, dikumpulkan kepada guru pendamping kelasnya masing-masing. Jika ada kekurangan dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.